Jadi hari ini nggak ada meme, nggak ada yang lucu-lucuan dulu. Hari Sabtu ini ya, tanggal 11 Juli 2020. Sebenarnya ini gue udah lama pengen bikin pembahasan kayak gini. Jadi ya udah lama sih. Udah sebenarnya dari 4 hari yang lalu gue pengen bahas ini. Gue lagi pengen membahas satu masalah ya, yang baru-baru ini muncul gitu kan di berita. Ya sebenarnya di Twitter udah blow up juga. Di YouTube juga banyak beritanya. Di Instagram gue juga tahu dari story teman gue. Ya pertama-tama sih gue tahu dari teman gue ini sih. Dan gue yakin lu juga tahu yang nonton ini. Gue pengen bahas tentang gadis 14 tahun yang menjadi korban perkosaan, tapi malah dicabulin sama petugas P2TP 2A. Sebentar, gue cek dulu dicabulinnya berapa kali. Oke, ternyata menurut kumparan, bocah 14 tahun itu udah dicabulin lebih dari 20 kali. Kita baca pelan-pelan kali ya. Gadis 14 tahun, korban perkosaan sebelumnya ya, korban perkosaan malah diperkosa petugas P2TP2A. Buat yang belum tahu, kepanjangannya P2TP2A itu adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Tujuannya yaitu untuk membantu kepala dinas di bidang pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak. Ribet ya. Jadi intinya adalah ini untuk membantu perempuan dan anak. Kalau misalnya ada masalah di di PT 2 TP2A ini, ya tugasnya itu membantu perempuan dan anak. Karena kan kebanyakan kan mereka-mereka ini yang beresiko, ya kan. Ya lu tau lah resikonya apa. Tapi kejadian kemarin ya, yang mencuat itu beritanya 5 hari yang lalu ya tepatnya ya. Gadis 14 tahun ini yang dititipin ke organisasi tersebut. Padahal tujuan dititipinnya kan supaya anak itu aman ya kan. Seenggaknya bisa mengurangi gangguan psikisnya akibat diperkosa sebelumnya kan. 14 tahun loh. Bayangin ya kan. Keganggu psikisnya kan. Dititipin dong ke organisasi. Malah dicabulin 20 kali. 20 kali. Lebih katanya sih. Lebih katanya ya. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sebanyak itu ya. Bahkan sempat diperdagangin sama temennya itulah. Temennya si oknum itu. 700.000. Lu bisa lihat sih. Gue kasih ntar ya. Ntar gue kasih deskripsi. Di deskripsi itunya. Apa namanya? Webnya. Dan jujur gue sebagai warga biasa, gue kecewa ya. Gue gak tahu kecewa, bingung sih gue. Kecewa sama siapa, cuman gue kecewa kenapa hal seperti ini bisa kejadian. Bahkan di tempat penitipan sekalipun. Bahkan yang masyarakat percaya itu aman, itu nyaman, malah terjadi hal yang kebalikannya gitu. Masyarakat percaya organisasi ini bisa membawa kebaikan, padahal masyarakat percaya bahkan sampai dititipin supaya anaknya mungkin gangguan psikisnya bisa berkurang, mungkin kedepannya bisa menjadi lebih baik, tapi malah diginiin. Menurut gue kasus kayak gini justru malah mencederai organisasi, mencederai nama baik organisasi perempuan dan anak. Dan karena kasus ini gue pun sebagai warga biasa, gue nggak tahu warga yang lain apa mungkin mayoritas mengikuti gue nggak tahu. Tapi gue sendiri, gue udah gak percaya. Sekarang, yang pemerintah bilang paling aman pun ternyata begini. 20 kali dan... Lu tahu gak kenapa bisa sampai 20 kali? Kenapa bisa sampai 20 kali? Bayangin. Kenapa gak cuma sekali? Sekali aja udah parah, ini 20 kali. Kenapa bisa gak ketahuan? Menurut berita ya, anaknya itu diancam bakal dibunuh. Ngancamnya gini, kalau lu ngasih tahu ke bapak lu bakal gue cincang katanya gitu. Bocah umur 14 tahun diancam begitu. Dan kasusnya ini blow up gara-gara si anaknya tuh bisa kabur. Terus dia ngasih tahu pamannya, ya. Dia ngasih tahu omnya lah. Omnya baru ngasih tahu bapaknya ngelapor polisi. Lu bayangin ya, kalau anaknya nggak bisa kabur, lu bayangin deh. Lu bayangin jadi anaknya dah. Gua rasa film horor sekalipun lebih horor kasus kayak gini anjir. Karena dia masih umur 14 tahun ya. Bayangin ya, kalau nggak kabur anjir. Gue jujur emosi banget sih, maksud gue kayak
Kita sebagai warga tuh jadi bingung mau percaya sama siapa. Kita juga nggak ngerti mau ngapain. Sekarang lu bayangin lu punya anak begitu, terus lu mau ngapain, lu bingung anjir. Lu mau taruh mana, lu bingung. Lu mau taruh tempat aman gak aman ternyata. Taruh di tempat gak aman makin gak aman. Dan ternyata kalau lu baca lagi berita kemarin, kalau nggak berita hari ini lah, itu pelakunya masih diburu polisi. Lu tau nggak? Masih diburu polisi. Ini korban kabur anjir. Si oknum nggak memenuhi panggilan dan sekarang diburu polisi. Gua nggak tahu ini polisi yang lambat apa gimana. Gua nggak mau nyalain kepolisian. Thank you buat kepolisian yang udah mau mengurus hal ini. Kalau bisa secepatnya. Katanya sih bisa kena 15 tahun penjara ya. Katanya. Cuman menurut gue itu nggak adil ya. 20 kali lu bayangin 20 kali. Tuh kalau di Meksiko anjing. Yang gue tahu nih Meksiko. Baru merkosa satu cewek nih. Pokoknya ada beritanya. Bule. Pokoknya bukan orang Meksiko ya, bukan orang Meksiko. Bukan orang Meksiko, dia merkosa cewek. Ketahuan. Lu tahu hukumannya apa? Dia kegerebek ya. Enggak beruntung banget orang kegerebek. Dibugilin ya, dibugilin. Dipegangin tangan kakinya sama beberapa orang. Ya, itu jadi satu grup tuh digerebek ya. Terus mereka summon satu anjing. Tuh anjingnya buat apa? Lu mau tahu anjing buat apa? Buat makanin anunya si pemerkosa. Menurut gue itu yang pantas sih. Buat orang kayak gini, lu tau gak? Serigala berbulu domba anjing, tau gak? Kayak gue sebenarnya emosi banget, cuman gue harus nahan ya. Ini yang ketahuan anjing. Ini yang ketahuan. Masalahnya dia udah berapa lama jadi petugas, lu bayangin. Petugas perempuan dan anak udah berapa lama. Ini yang ketahuan baru satu nih. Lu bayangin yang gak ketahuan. Kenapa dia bisa mengancam anjir? Bisa mengancam membunuh. Terus bisa sampai 20 kali. Pasti sebelum-sebelumnya juga pernah. Gue cuma asumsi ya. Cuman lu pernah bayangin gak sih sampai 20 kali ya? Sampai dijual keluar. Orangnya sampai dijual keluar. 700 ribu, 200 ribunya buat si petugas. 500 ribunya buat si anak kecil. Udah tersistematis. Udah terbiasa. Iya lu bayangin. Ini yang kelihatan cuma satu, lu bayangin. Gak mungkin cuma satu. Gue ngerasa kayaknya lebih gitu. Menurut gue kasus ini gila sih. Bisa-bisanya ada petugas yang harusnya mengamankan, memberikan kenyamanan ya, buat masyarakat, tapi malah dia mangsa korban. Lu bayangin. Lu bayangin kalau lu punya anak digituin. Lu bayangin dah. Yang gue nggak habis pikir di sini ada berita lagi. Ya lu kalau tahu berita sebelumnya dah. RUU PKS ditunda lagi. Komnas Perempuan bilang DPR tak ada perhatian sama sekali terhadap korban. Udah kejadian begini ya. Dan kejadian begini nggak cuma sekali. Tahun lalu ya, gue tahu Oktober 2019. Ada juga anak 14 tahun diperkosa sama beberapa orang. Nggak make sense kalau misalkan DPR nggak mau membahas beginian nih. Gue nggak ngerti undang-undang kayak gimana. Cuman seenggaknya lu bahas dulu lah. Ini menunda ya, ditunda terus. Gue nggak ngerti kerjanya mereka tuh apa. Ya udah. Kayak ya udah gitu aja. Kayak ngelepas angin tuh, kayak ngelepas sendawak aja. Ya lu tau lah penundaan RUU PKS ini nggak cuma sekali, ini udah beberapa kali. Dan menurut gue kalau misalkan ini ditunda terus, kejadian kayak gini nih, kayak barusan tadi yang gue bilang, itu bakal ada terus. Tahun lalu kan juga kayak gini nih, umur 14 tahun anjir. Sama umur 14 tahun juga. Gue bukannya feminis apa gimana, cuman ya lu lihat sekarang udah menurut gue udah terlalu tolol sih sekarang. Udah nggak make sense. Bahkan sampai lembaga pun melakukan hal seperti itu anjir. Gue nggak bisa ngasih solusi juga lagi kan. Jadi gue cuma bisa ngasih bentuk kekecewaan gue. Ini merupakan bentuk kekecewaan gue ya. Gue kecewa sama oknum, sama petugas yang melakukan hal itu. Ya gue kecewa juga sama monitoringnya, sama sistem monitoringnya, sama sistem SDM-nya gue kecewa. Which is gue kecewa berarti sama semua lembaganya. Karena bisa jadi sistemnya sama. Which is gue juga kecewa juga mungkin sama pemerintah. Karena pemerintah yang memberikan sistem tersebut. Gue juga gak tahu. Intinya gue di sini kecewa dan gue ingin ngomong aja. Gue pengen ekspres kalau gue kecewa sama kejadian kemarin. Ibaratnya udah jatuh ketimpa tangga anak kecil lah. Tangganya dililitin duri anjir. Udah ketusuk-tusuk, kebelah-belah dah tuh cek. Udah tuh anak tuh udah hancur dah ibaratnya. Udah. Mungkin sekian dulu. Gue gak tahu harus ngomong apa lagi. Seenggaknya gue udah bisa ngomong. Seenggaknya gue bisa ngomong begini. Ya udah gitu lah.